Rekaman alias rekomendasi game Android kali ini saya akan membahas 6 game Android offline di bawah 15 MB dari Polo Game 16. Yoi, kalian nggak salah denger, game-game yang ada di video ini punya ukuran download di bawah 15 MB. Saya ulangi, di bawah 15 MB loh, gila nggak tuh? Kecil banget kan? Tapi walaupun ukurannya kecil, game-game di video ini asik-asik loh. Ini sekalian saya mau promosiin game-game dari Polo Game 16. Developer asli Jogja yang satu ini adalah teman saya sendiri. Ya temen tapi tetangga juga di rumah lama saya sebelum saya nikah dulu. Berhubung ini game-game buatan teman saya sendiri, yuk kawan-kawan support ya dengan cara memainkan gamenya. Mari dukung developer game dalam negeri. Kalian bisa download game-game dari Polo Game 16 melalui link yang udah saya kasih di deskripsi di bawah video. Atau kalian bisa juga search di Play Store dengan mengetikkan Polo Game 16. Kalau berkenan, kalian berikan rating yang bagus dan tuliskan review kalian di Play Store buat Polo Game 16 ya. Dah lah yuk, langsung aja kita bahas 6 game Android offline di bawah 15 MB dari Polo Game 16. Check it out! Number 6. Tuyul Gundul. Tahu kan setan yang bentuknya kayak bocah dan kepalanya gundul? Yoi, kita lagi ngomongin setan tuyul. Di game Tuyul Gundul ini, halah, saya ngomongnya pakai logat Jawa aja ya. Di game Tuyul Gundul ini, kalian akan berperan sebagai seorang tuyul. Boleh dibilang ini kayak tuyul simulator gitulah. Tugas kalian ya nyolongin duit dari rumah-rumah penduduk. Tapi ternyata nggak segampang itu loh, karena sebelum kalian bisa nyolongin koin dan harta dari rumah penduduk, kalian harus berhadapan sama beberapa halangan dulu. Nggak berhenti sampai di sana aja. Buat menambah tantangan, game ini punya kontrol yang unik, yaitu dengan melakukan satu tap aja. Yap, di game ini kalian cuma butuh satu jempol aja buat memainkannya. Tap sekali buat pertama kali saat masuk ke rumah penduduk akan membuat tuyulmu berjalan. Tap berikutnya akan bikin si tuyul lompat. Buat membalikan arah gerak si tuyul, kamu harus menghadap tembok dulu, lompat ke tembok, terus tap lagi biar si tuyul lompat ke arah sebaliknya. Percayalah, hanya dengan penggunaan kontrol yang unik seperti ini aja, game ini jadi terasa jauh lebih menantang. Cobain aja deh ya kawan-kawan dan rasakan gimana frustrasinya jadi tuyul yang lagi nyolong duit yang ternyata nggak semudah itu. Gimana? Tertarik nggak mau jadi tuyul? Number 5. Bajai Jakarta. Sesuai namanya, di game ini kalian bakal berperan sebagai seorang supir bajai. Tugas kalian ya mengantarkan penumpang kalian sampai ke tujuan atau sampai ke titik finish. Sebelum mulai mengantar, kalian bisa memilih satu dari 3 penumpang buat diantar. Tiap penumpang pasti membawa barang bawaan yang akan kalian taruh di atas bajai kalian. Pastikan agar barang bawaan penumpang kalian nggak jatuh pas kalian nganterin, karena kalau jatuh kalian nggak dapat poin ekstra tuh. Dan please jangan kira pas ngantar penumpang itu bakalan gampang, karena ternyata jalanannya nggak rata alias geronjal-geronjal. Kalian harus memastikan bajai kalian bisa melaju dengan baik atau bajai kalian bakal guling-guling gak jelas. Barang penumpang bisa jatuh dan penumpang bisa misuh-misuh gara-gara kalian. Dan misuh-misuhnya itu khas Indonesia banget. Contohnya, penumpang bisa misuh bel gedes karena kalian nyetir bajainya gak jelas. Perhatikan juga waktu yang ada di bagian atas layar ya. Jangan sampai kalian nyetirnya terlalu pelan karena kalian bisa kehabisan waktu sebelum berhasil mengantarkan penumpang. Perhatikan juga bensin bajai kalian, jangan sampai kehabisan. Bensin bajai bisa kalian temukan di arena pas lagi ngantar penumpang. Simple, lucu tapi menantang. Itulah game Bajai Jakarta. Number 4. Extreme Bicycle. Coba bayangin ada seorang simbah-simbah yang naik sepeda ontel dan naik sepedanya itu biayaan alias ngawur. Kira-kira kayak gitulah konsep game Extreme Bicycle ini. Benernya kita nggak bisa nyalain kenapa si simbah naik sepedanya biayaan, soalnya jalanannya aja kayak gitu. Jalanannya tuh pating geronjal dan banyak tanjakan sama turunan juga. Nggak ketinggalan ada beberapa rintangan juga yang menghalangi. Pastikan supaya kalian bisa membawa si simbah sampai ke garis finish ya. Cobalah buat hati-hati, tapi ya jangan alon-alon alias pelan-pelan banget bawa sepedanya, soalnya si simbah ini diwaktuin buat bisa sampai ke garis finish. Usahakan buat menyeimbangkan posisi sepeda simbah, apalagi pas lagi ngambang di udara, karena kalau enggak, si simbah bakal jatuh guling-guling dengan konyol. Saya dosa nggak ya ngetawain simbah-simbah jatuh dari sepeda? Ya, habisnya lucu sih. Cobain aja deh kawan-kawan, game ini nggak segampang yang kalian kira loh.
Number 3. Jabrix Adventure 3D. Paling enggak sampai video ini dibikin, Jabrix Adventure 3D adalah satu-satunya game dari Polo Game 16 yang sudah menggunakan grafik 3 dimensi. Sepintas grafiknya mirip-mirip kayak Minecraft ya, dengan style kotak-kotak pixel blocky gitu. Tapi secara gameplay, game ini beda banget dari Minecraft. Di game Jabrix Adventure 3D ini kalian akan memerankan karakter si Jabrix yang entah kenapa rambutnya ternyata nggak jabrik. Si Jabrix ini mencoba berpetualang di sebuah dunia fantasi buat mengumpulkan koin-koin yang ada di sana. Tiap stage itu ada misi harus ngumpulin beberapa koin dan beberapa diamond dulu sebelum kalian bisa menyelesaikannya. Tapi ternyata di arena juga ada beberapa monster yang bakal mengejar kamu dan menghalangi kamu buat mengumpulkan koin. Pilihannya tuh cuma dua, yaitu menghindari monster-monster itu atau menembaki mereka. Kalau kalian pilih buat menembaki, ingat peluru kalian itu tuh terbatas loh. Gameplay game ini simple tapi tetap terasa menyenangkan dan pas banget buat dimainkan untuk mengisi waktu luang. Number 2. Pocong Hunter. Boleh dibilang game Pocong Hunter ini adalah game terbaik dari Polo Game 16, atau paling nggak game inilah yang jadi andalan. Game side scrolling ini udah beberapa kali dimainkan dan direview bahkan sampai ke luar negeri loh. YouTuber Gonsi dari luar negeri sudah pernah memainkan game ini di channelnya. Di game Pocong Hunter ini kalian akan memainkan karakter seorang bocah yang sedang berkunjung ke suatu pedesaan. Kayaknya sih lagi menengok saudaranya gitu deh di sana. Baru asik-asik jalan-jalan di pedesaan, tiba-tiba dia sadar kalau semua orang itu tuh hilang. Selidik punya selidik, ternyata semua warga desa itu diculik sama pasukan hantu. Si bocah ini nggak ikutan keculik karena pas penculikan itu si bocah lagi berak di toilet. Keberuntungan yang konyol ya. Akhirnya si bocah berusaha buat menyelamatkan para penduduk desa dan petualangan pun dimulai. Selama petualangan kalian akan berhadapan dengan banyak jenis hantu khas Indonesia. Sebut aja ada pocong, suster ngesot, kuntilanak, tuyul pun juga ada. Dan setan botak yang satu ini tuh nyebelin banget karena kalau dia mak jegagi tiba-tiba muncul dan nabrak kita, koin-koin yang kita kumpulkan selama petualangan jadi berhamburan. Yang bikin game ini tambah konyol tuh penggunaan senjata buat ngebukin hantu-hantu itu. Banyak jenis senjata kocak macam wajan teflon, pentungan dan lain sebagainya buat dipakai. Beneran deh, ini game yang seru dan kocak. Apalagi lama-kelamaan arena petualangan itu semakin menantang aja. Kalian cobain aja ya kawan-kawan ya. Number 1. Pocong Hunter 2. Yap, kalian bener banget. Pocong Hunter 2 ini adalah sequel atau kelanjutan dari Pocong Hunter yang pertama. Dan Pocong Hunter 2 ini adalah game paling baru dari Polo Game 16 yang baru dirilis pertengahan Februari 2020 kemarin. Gameplaynya masih sama, karakternya juga masih sama. Kalian masih memainkan seorang bocah pemberani yang melakukan petualangan melawan para hantu yang menculik penduduk desa. Hantunya pun kebanyakan masih sama, walaupun ada bos-bosnya juga. Hanya saja ini kelanjutan cerita dari yang pertama. Ada beberapa upgrade di seri yang kedua ini. Salah satunya adalah karakter bocah pemberani ini bisa mengeluarkan skill Kamehameha yang bisa kalian dapatkan di arena petualangan. Kamehameha ini berguna banget loh buat membasmi hantu. Nggak kayak senjata-senjata lain yang butuh beberapa gebuk dulu sampai hantunya mati. Kamehameha ini bisa membunuh hantu dalam sekali hajar aja. Hantu kok mati? Mati 2 kali dong berarti ya. Kamehameha ini juga berguna banget buat mengatasi kuntilanak yang nggak bisa diserang pakai senjata biasa. Upgrade halangan dan rintangan di arena petualangan juga semakin bikin game ini tambah menarik loh. Kalau kalian mainin yang pertama, rasanya wajib mainin Pocong Hunter yang kedua ini. Kalau enggak, ntar malam ada pocong yang nemenin kamu tidur loh. Nggak ding, bercanda. Baiklah, itu dia tadi 6 game Android offline di bawah 15 MB dari Polo Game 16. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momo Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.